biarin ya. Abatum silakan karena sifatnya apa? Jai itu boleh ditahan abatum beridgom abatum nggak ada sih dari kerja ya karena ini mati masih tetap itu Pak ya. Ya kapirun ya. Bala antum abidun nama abud bala ana abidun ma abatum silakan jangan salahkan. Karena apa? Jai itu boleh ya. Yang jai ya itu boleh itu. Boleh idgham kalau ditahan tadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usi wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-ayah. Subhanallah nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihtanibul kibro fa inal abda la yajalu yataqabbalu hatta yaqulullahu ta'ala li malaikatihi abi hadani fil jabbari. Sadaqallahu alladzi wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan muliakan Bapak DKM Surah Al-Falah beserta seluruh kepengurusan yang mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, berkahkan rezekinya, berkahkan keluarganya, dan mudah-mudahan beliau ini selalu mudah-mudahan selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk memakmurkan masjid atau musala, dan mudah-mudahan jadi ladang amal buat semua nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu pun saya hormati dan muliakan seluruh jamaah Musyawarah Al-Falah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya. Mudah-mudahan kita semua di sini Allah turunkan rahmatnya buat kita semua, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita juga umur panjang untuk bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita halal barokah, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji kelak nanti menyelamatkan kita wabil khusus nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian karena berketerangan man arada dunya wa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah wa alaihi bil ilmi wa man arada huma wa alaihi bil ilmi. Pentingnya ilmu hadis rahimahullah itu disuruh oleh Rasul, yang mana ilmu ibarat cahaya yang akan menerangi kita. Salawat dan salam mudah-mudahan sampai kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua di sini kelak nanti dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak nanti kita bisa berkumpul lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dunia atau tidak ada yang berbeda. Sebelum lanjutnya kita sedikit ada baca kitab Mukhtarul Hadis, sedikit ada
Hadis dua hadis tadi terangi istanibul kibro, jauhilah kalian umatku, kata hadis Rasul, al kibro sombong, takabur ya. Fa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, raya selalu tidak terlepas dicatat ya takabaru, seorang takabur, hatta yaqulullahu ta'ala li malaikatihi, sehingga Allah menyuruh kepada malaikat untuk mencatat amalnya seorang takabur. Mana dawuhan Allah, uktubu abi hadza fil jabalin, hai malaikat, tulis seseorang hamba itu setiap harinya catatan amalnya buruk, yaitu seorang ahli sombong, takabur. Karena apa? Dia di dalam hatinya terletak atau pengen sombong, pengen dipuji sama orang, pengen diangkat sama orang. Tapi mohon maaf, menurut Allah, seseorang itu kalau tidak dibersihkan hatinya, dikhawatirkan termasuk hari ini uktubu abdi hadza bil jabalin, amal catatannya pada setiap hari itu termasuk orang sombong, dia takabur ya. Kalau udah ketilang masa tahu, jadi udah bisa mana. Intinya hati-hati, sebisa mungkin kita jangan langsung takabur, buang sifat-sifat sombong, karena ada malaikat suruhan Allah sehari-harinya. Malaikat itu apa? Ditugaskan Allah. Tapi khusus orang buat orang takabur, langsung dari pagi pun masuk ke asap pagi dalam sampai ini, besoknya lagi itu takabur, besok lagi itu jadi capek gitu kan. Ya. Rahu itu adi atau bangun. Dan selanjutnya ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhu qubura. Jadikanlah salat itu di rumah kalian. Nah, para penyusun ini bukan salat fardu, Pak. Awas jangan salah maknai ya. Ini salat sunat ya. Karena ada keterangan wala tattakhidhu qubura. Jangan sampai di rumah itu seperti kuburan, sepi gitu kan. Malah ramainya bukan mendekatkan kepada Allah, malah ramainya itu secara nafsu gitu kan, pengennya nafsu diangkat-angkat dengan dan sebagainya, tapi tidak dengan sholat atau zikir dan sebagainya. Maka kata hadis Rasul, jangan diibaratkan rumah seperti kuburan, sholatlah. Dan keterangan yang lain yang sering saya jelaskan, nawiru takum bisolah wa qiraatil Quran, terangilah rumah kalian dengan sholat dan baca Quran dan zikir kepada Allah dan sebagainya kepada Allah. Karena walat tattakhidul qubur, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Itu sholat sunnah ya. Tetap sholat rumah harus berjamaah, gitu kan, saya masih kuat mah, atau nanti istirahat di rumah, tidak di masjid ya. Pada di sini itu suruhan untuk apa? Untuk dijadikan di rumah itu, jangan sampai kita sama sekali tidak sholat di rumah, itu sholat sunnah. Nah, hadirin rahimakumullah, masalah selanjutnya itu masalah tajwid, yaitu kemarin bagian idgham, bahwa idgham itu kebagi tiga, idgham kebagi tiga, dan ada pertanyaan juga gimana masalah pembacaan atau membaca di dalam Al-Fatihah ketika mim ketemu mim, apakah harus diidghamkan apa dijelaskan ya. Di dalam ini kemarin juga ada, saya ada membaca ya. Jadi disebutnya idgham itu kan kebagi dua, ada idgham kabir, ada idgham shogir. Kalau kabir yaitu ingkanal harfani mutaharrikain. Sedikit dulu, apabila kedua huruf diidghamkan dan berharakat. Nah ya. Awal rikal harfani fi kulli bakul kullun kabirun wa hamdul musul. Atau apabila kedua huruf diberi harakat, maka dinamakan idgham kabir. Dan kita harus memahami dengan sebenarnya, yaitu kabir itu apa? Yang pertama ada harakatan, yang kedua ada harakatan, gitu kan? Makanya sebutnya kabir. Gimana tentang cara membacanya? Nah, ada di sini, kalau tidak ada nih. Para ulama peneliti qiraat, diantaranya Imam Saqawi, menyatakan bahwa pengguna idgham kabir adalah hanya qiraat Abu Amr Al-Basri ya. Sedangkan bagi kebanyakan kita di Indonesia tidak perlu diidghamkan, Pak ya. Alasannya karena manhaj qiraat yang dari kebanyakan kita mengikuti Imam Asy-Syafi'i riwayat Hafs menyatakan bahwa idgham kabir dibaca idhar, tidak idgham. Berarti ketika Maliki apa? Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin,
yang Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi boleh nggak gitu? Nggak apa. Kalau karena ada sebagian ulama yaitu Imam Abu Amr Al-Basri, ya. Tapi yang paling kuat di Indonesia khususnya tetap apa, jangan diduga-duga tapi diidharkan. Apabila yang pertama diharapkan itu ada boleh Pak? Supaya ini yang kedua apa? Ibu utama di tajanisain ya. Tajanisain kita pakai dulu. Bagian ini ahli ini kan kamera. Ini apa ya? Ibu tajanisain dua ya. Ini bisa dihapus apa? Bisa ya? Bisa. Ilgom tajanisain nanti ya. Yaitu patokannya dulu supaya ganti wahwa mata ada makhrajan waktalafa sifatan. Bahasa Indonesianya yaitu bertemunya dua huruf sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Pak. Contoh bahasa kaidahnya ayakuna tafaqo fi makhrajin ila sifatin huqiqa fi mutajanisain. Ya, apabila dua huruf bertemu sama makhraj tapi beda sifatnya maka wajib dinamakan itu mutajanisain. Contoh mim mereka karena mim karena ma itu kalau garis patah jadi ma, kalau garis jadi mim ya sama ba ya, mim sama ba atau ta ko dal za zo ya atau zal lo ta. Ini apa? Satu makhraj mim di sini kan bibir nih, bibir sini mim ba ya sama makhraj. Tapi beda sifat bentuk berarti mimnya mim ya ba sifatnya deh ya beda sifatnya gitu kan. Ini namanya apa? Idgham mutajanisan berdekatan sejenis ini doang, jenis makhrajnya doang beda sifatnya ya. Gimana cara bacanya? Jelaskan kedelapan huruf tersebut berasal dari 3 kelompok makhraj. Huruf ba dan mim berasal dari makhraj syaqatain itu bibir ya. Huruf ta to dal berasal dari makhraj lisan ya, yang ujung lidah. Ta to dal ya maksudnya. Pak ganti deh. Nah, saya enggak ada pakai ini kalau salah. Bang, tulisannya hilang mulu kan. Saya udah ngasih 2 kali rusak di toko saya. Jadi masih itu besoknya enggak ada lagi. Ya, za. Yang ketiga zal zo sa ya. Ada dal ini zal ya, macam lagi dikit za atau zo ya. Sa berasal makhraj lisan tepatnya di ujung lidah bertemu dengan asal lisan itu ujung gigi di atas za zo sa jadi gigit ya. Cara membaca iqamah yaitu memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf pengucapan bukan dalam tulisan ya. Cara masukkannya tadi juga apabila idgham terjadi huruf qalqalah atau hamas maka kedua sifat tersebut tidak akan tampak karena tidak membutuhkan mengeluarkannya. Contoh langsung aja lah contohnya ya. Ta dan dal ya. Atau mim dulu mim sama ba ya. Mim sama ba berharkat ya. Irkam mana apa nih? Contoh ini ya. Irkam akan irkam mana ya kan? Tulisannya irkam mana? Ya. Irkam
ma'ana. Tulisannya gitu Pak, irkab ma'ana asalnya. Itu kan ini ba beda sifatnya ba gitu kan, mim cuman satu makhraj di bibir. Cuman yang ini yang pertama disukurkan. Ini mati ini. Ya kalau tas ini ada harkatnya, masukkan si ba itu mim. Jadi bacanya irkam ma'ana. Ya. Jadi ya. Jadi irkam ma'ana. Ya. Irkam ma'ana. Nah, irkam ma'ana gitu kan. Tulisannya gini, bacanya irkam ma'ana. Ya, irkam ma'ana. Bagusannya mana? Wajib itu makan. Balik lagi ketika idgham ini bisa dua ya, jaim. Bisa irkam ma'ana, bisa irkam ma'ana. Tapi kita harus udah ngerti, bacanya irkam ma'ana, jangan irkam ma'ana. Kalau udah ngaji nih, ya bacanya irkam ma'ana. Ya, irkam ma'ana ya. Bertemu kedua huruf ini berasal dari makhraj yang sama berbeda sifatnya. Penjelasannya adalah sebagai berikut: huruf dal dan ta berasal satu huruf makhraj, ya sama yaitu ujung lidah sampai ujung lisan, pangkal tersebut, maka dibacanya di atas bawah kedua huruf berada itu sama dalam sifatnya beda, yaitu kedua idgham ini sifatnya jai. Jai itu boleh. Jadi boleh irkam ma'ana, boleh irkam ma'ana. Cuman kita sayang bapak-bapak harus baca irkam ma'ana. Seperti surah nanti di ini Al-Kafirun ya. Ada Al-Kafirun ya. Abatum gitu kan. Nanti ya. Nah dari ini gimana cara bacanya? Gampang sini dulu supaya enggak puyeng. Mim ketemu mim, mbak mati ketemu mim bersukun, masukkan si balik ke mim. Jadi irkam ma'ana ya. Agak idgham dulu, irkam ma'ana ya kan? Irkam ma'ana ya kan? Contoh jadi irkam ma'ana. Bukan irkam ma'ana. Asalnya gini irkam ma'ana teh. Irkam ma'ana teh sana biasa tapi di Al-Qur'an tulisannya gini, Pak. Tulisan kering di Al-Qur'an mah. Ya irkam ma'ana tulisannya gini. Nah, kita mah harus diidghamkan. Irkam ma'ana. Oh, berarti ini apa? Idgham tapi idgham mutajanisnya. Sejenisnya apa? Cuman makhrajnya doang, tidak sifatnya. Beda. Ya, ba sifatnya mim. Cuman satu makhraj di bibir sama-sama mim dan ba tadi. Maka sapawi kan? Sapawi itu kan bibir, sapatain. Ya, mim dan ba. Jadi irkam ma'ana ya. Oh, berarti tadi ketika idgham ma'ana deh, kalau latihan bahasa ini contohnya apa? Idgham apa? Idgham mutajani satu jenis, makhraj beda sifat, beda cara bacanya. Ya, yang ini sebutnya apa? Hukumnya jai. Jai yang wajib mah idgham mutawasilen, kan idgham mutawasilen. Sogir harus diidghamkan. Kalau ini mah jai. Ketika kita mau irkam ma'ana bagus, mau irkam ma'ana jangan disalahkan. Hukumnya apa? Idgham mutajanisnya apa? Jai boleh ya. Ketika irkam ma'ana di mana kita harusnya gimana biarin ya. Asal benar kita udah tahu ya. Udah tahu hukumnya ada bahasanya ini sifatnya jai itu boleh. Boleh diidghamkan apa? Boleh diidharkan gitu. Diidghamkan berarti idgham ma'ana, kalau diidharkan irkab ma'ana gitu kan. Irkab ma'ana banyak dijelasin irkab gitu kan. Menghargai hukumnya gitu kan. Terus kita gimana ya? Kita harusnya mana? Dua-dua silahkan. Tapi bapak-bapak udah ngaji mah idghamkan mereka jadi irkab ma'ana gitu kan. Irkab ma'ana gitu kan. Irkab ma'ana. Jadi Pak, orang ini sekarang tato dan dal ya. Ya sekarang to tak sama dal bertemu sama wai utum ya tak. Wai utum ya sini dulu ya. Gimana tuh kalau ada? Ini apa ya? Kalau udah ada merah jadi pikirannya jogi ke kemana jadi dulu gitu kan. Saya nerangin itu, yang ngedengin juga pengen buru-buru udahan gitu kan. Ya, jadi kan jelasin ini ya. Contoh wa'in kutum kan? Wa'in kutum ya. Wa'in kudum. Dah.
tum. Yang dicontoh ini Pak, dah dan tak. Ini dah, ya. Ini tak. Nah, gimana cara bacanya? Bisa wa'id utum, ya. Bisa wa'id utum, bisa wa'id utum gitu. Bisa wa'id utum, dahnya kedengeran. Utum bisa wa'id utum, dahnya gak ada masukin ke tak. Kenapa? Dah ini mati, tak berhak masukkan si dahnya ke tak. Jadi jelasnya gini. Wa'id utum. Utum kan. Ya, utum. Biasa ini kalau ditulisannya wa'id utum ya. Bacanya bisa wa'id utum, bisa wa'id apa? Wa'id utum, bisa wa'id utum, bisa wa'id utum karena ini jaiz. Jadi itu boleh idhar, boleh idgham, ya. Ketika wa'id utum biarin. Berarti dia enggak ngaji, enggak tahu karena gitu bacanya kayak di Quran lewat tulisannya itu biarin ya kan. Tulisannya memang gitu dia biasa di tulisannya wa'id utum bisa wa'id utum gitu kan. Jadi sidahnya enggak ada langsung ketah. Dan karena itu namanya apa? Idgham mata janisen yaitu bertemu huruf sama dah dengan ta masih sama itu Pak. Satu ini satu wilayah ya. Wilayah apa tadi teh? Dah sama ta yaitu ke wilayah makhraj lisan ya. Pangkal udah di sini atas. Da ta to sama ini di sini nih. Da ta to ya. Maka bisa wa'in utum, bisa wa'in utum. Gimana bacanya? Dua-duanya karena ini sifatnya jaiz, Pak. Jadi itu boleh diidharkan, boleh didugungkan, tapi bapak-bapak mah harus bacanya gimana? Wa'in utum. Ya, kurang aja nih. Wa'in utum. Jadi sidahnya enggak kedengeran langsung cetak. Jadi wa'in utum gitu kan. Ya, wa'in utum. Enggak ada sidahnya. Ya, wa'in utum. Ya, udah. Ya, wa'in utum. Wa'in utum. Nah, ya. Wa'in utum. Ada di ini di surah kita Al-Kafirun kan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abadtum. Nah, ya. Bisa abadtum kan? Abadtum. Abadtum bisa ya, bisa abadtum, bisa abadtum. Kedengaran dari saya bilang bisa abadtum. Abadtum bisa abatum. Ya sudahnya enggak ada karena itu apa? Idgham mutajanisen. Abatum. Ya. Nah, kalau kita baru mengingat abatum aja kalau udah ngaji, nah itu apa? Namanya idgham mutajanisen. Karena dah mati ketemu ta masukkan ke ta jadi sudahnya kita ada langsung ke ta jadi abatum. Ya ta. Abatum. Ya, abatum. Maka saya mah tidak mau dijelaskan tidak ada tulisan Arabnya pun dia tidak gitu. Abatum. Abatum ya biarin ya. Biarin ya. Abatum silakan karena sifatnya apa? Jaiz itu boleh idhar abatum, boleh idgham abatum. Enggak ada sih dari kerja. Ya karena ini mati masih kita. Itu Pak ya. Ya kafirun ya. Bala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum. Ma abattum silakan, jangan salahkan. Kenapa? Jaiz, yaitu boleh ya. Yang jaiz yaitu boleh idhar, boleh idgham. Kalau idhar berarti abattum, kalau idgham abattum. Itu kabarnya idgham mutajanisen. Idgham itu menggabungkan dua jenis dua huruf sama makhrajnya beda sifatnya ini mah sifatnya jaiz mutajanisen mutafardin jaiz kalau mutamassilan mah hukumnya wajib untuk digabungkan itu pun idgham shagir ya kalau idgham kabirah tadi ada penjelasan ulama lebih baik apa diidharkan misalnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin yang udah sepakat Indonesia orang Indonesia ya kayak gitu. Yang kedua maka ini mah sifatnya jaiz nanti ada lagi karena waktu ya udah isya udah nanet balik jadi idgham kebagi tiga ada mutamassilain mutajanisen mutaqabibain gitu kan mutajanisen dulu lah tadi mutamassilain mutajanisen mutamassilain dua sifat hurufnya sama
mahroj dan sifatnya. Kalau mutajadi saya 2 huruf sama mahrojnya tapi beda sifatnya. Sifatnya yang mim sifatnya ba ya ba, tapi satu mahroj di bibir. Contoh ta dan da yaitu di lisan ya ta to da sama di sini wilayah ini. Nah, gitu ya contohnya ketika dimatikan ini hukumnya jaid. Ketika dia karena di Al-Quran berarti ini bentuknya bisa abatum, bisa abatum, jangan disalahkan. Itu kalau pilih yang mana silakan, udah ngaji ini langsung aja abatum lah ya, supaya ini cepat aja abatum jadi bersih. Abatum ya, saya mau abatum ya silakan, itu jangan disalahkan karena hukumnya baru sekali ini majaid kayak gitu boleh waliin. Oh, cukup sekian saya ngerti lah, insya Allah ngerti ya, walaupun untuk artinya biur gitu kan, musik gitu kan. Kalau irkam mana bisa irkam mana bisa irkam mana. Mudah-mudahan dalam manfaatnya untuk semua. Mohon maaf ini lagi di video ketika kesalahannya dari diri saya.